spesifikasinya di sini adalah spesifikasi terbuka. Kalau terbuka berarti nama semua barang yang ada di dalam nama generik tersebut masuk dalam kelompok tersebut. Tapi kita harus juga cek di kelompok lain, apakah ada asetil salisilat lain yang ada spesifikasinya tertutup. Karena kalau di rumah perencanaan yang digunakan untuk pasien BPJS dan perencanaan yang digunakan untuk pasien polieksekutif, pasien umum, pasien jaminan perusahaan. Jadi bisa jadi akan ada dua perencanaan untuk asam asetil salisilat. Nah, ini ya. Di sini ada dua. Yang satu asetil salisilat dengan spesifikasi terbuka, masuk obat Fornas untuk pasien BPJS, dan asetil salisilat dengan spesifikasi tertutup untuk merek Ascardia ini digunakan untuk pasien non BPJS. Jadi nanti ketika ada pembelian itu peruntukannya masing-masing, tidak boleh digabung, tidak boleh Ascardia digunakan untuk pasien BPJS karena mungkin dari segi harganya akan sangat jauh sekali. Nah, kalau seperti ini berarti di data konsumsi yang dengan merek Ascardia ini adalah kelompok tersendiri. Sedangkan yang empat lainnya satu kelompok. Jadi nanti kalau kalian mengelompokkan barangnya akan ada dua kelompok asam asetilat dengan nama barang Ascardia dan asetil salisilat yang gabungan dari keempat barang ini. Gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama nanti harus diperhatikan dulu nama generik barangnya. Jika apakah terbuka atau tertutup? Kalau tertutup berarti ya berarti kelompok itu tidak masuk dalam ini apa dalam data tersebut gitu ya. Jadi untuk membuat kelompok ABC itu berdasarkan nama generiknya. Jadi kalau ini kan bisa jadi satu nama generik itu nama barangnya banyak. Nah, ini harus digabungkan dulu jadi satu untuk tahu total anggarannya berapa. Jadi tidak tersendiri-sendiri nanti untuk mengelompokkannya. Jadi kalian perlu kertas kerja tambahan untuk mengelompokkan jadi satu gitu ya. Ini seperti misalnya 5 fluorourasil, nama generiknya 5 fluorourasil, sedangkan nama barangnya 5FU dan kurasil. Nah, ini nanti kalau untuk kelompok ABC-nya, berarti dia hanya satu aja 5 fluorourasil yang isinya gabungan 5FU dan kurasil. Jadi nanti dibuat seperti itu semua ya. Kalian kelompokkan dulu sambil melihat di usulan perencanaan ini, adakah yang perencanaannya double dua untuk umum dan Fornas. Nah, kalau itu berarti kalian pisahkan. Nanti kalau kalian sudah menemukan semua, sudah kertas kerja yang baru itu sudah ada datanya, kalau kelompok alkohol ini tuh nama barangnya apa, ini nama barangnya apa, ini nama barangnya apa, baru kalian lihat data pemakaian dari Januari sampai Juli. Karena ini adalah gambaran dalam satu periode, maka ABC-nya itu adalah total dari Januari sampai Juli. Kalian gabungkan dulu semua totalnya itu, semua serapan dari Januari sampai Juli. Setelah ditotal, baru kemudian dikalikan harga obatnya, baru ketemu jumlah total biaya untuk obat tersebut, gitu ya. Nah, itu jumlah total biaya itu baru kalian urutkan dari atas sampai bawah, baru nanti akan ketemu ABC-nya. Kalian ABC-nya 70, 20, 10 kayak gitu ya. Nanti urut dari atas ke bawah. Nah, itu. Mungkin untuk ABC seperti itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu, jika ada yang belum jelas atau sudah bisa dipahami. Jadi nanti hasil ABC semua kelompok itu akan sama, tidak mungkin berbeda jika cara pengerjaannya benar gitu ya. Sudah bisa dipahami? Kalau tidak ada yang menjawab berarti dianggap Maaf, paham ya. Ibu, izin bertanya. Ya, monggo gimana? Eh, untuk yang kan setelah dilakukan eh, apa untuk setelah mendapatkan jumlah total biaya itu kan Mm-mm. perlu diurutkan. Berarti itu diurutkannya berdasarkan harga tertinggi sampai terendah. Ya, jadi kan setelah kalian total, itu diurutkan dari total tertinggi sampai total terendah. Oke, baik, Ibu. Nah, Lalu gitu ya. saya izin Mm-mm. bertanya juga untuk yang tadi itu kan ada yang
apa bagian terbuka dan tertutup. Nah, itu berarti dilihat dari apakah dia itu untuk perencanaan pada pasien BPJS dan juga untuk perencanaan dari pasien umum atau eksekutif seperti itu, Bu. Kalau misalnya apakah seperti itu? Jadi kalau untuk yang BPJS masuknya terbuka, lalu untuk yang Hmm. eksekutif dan selebihnya itu masuknya tertutup. Apakah seperti itu? Ya, jadi kalau biasanya ya, bisa jadi kalau yang di penugasan kalian saya buat seperti itu, jadi Fornas itu spesifikasinya terbuka. Dan itu bebas, bisa, boleh digunakan untuk BPJS, boleh digunakan umum kalau umum memang pingin yang putih generik gitu ya. Tapi untuk yang bagian non-Fornas, spesifikasinya mungkin ada di situ, ada speknya, ada nama-nama barangnya. Nah, nama-nama barangnya itu biasanya eh, ada yang dia sama generiknya dengan BPJS. Nah, tapi dia punya merek khusus yang memang peruntukannya untuk pasien umum atau pasien jaminan perusahaan gitu ya. Dan biasanya kalau ada spesifikasi itu harganya itu akan lebih mahal daripada yang generik yang untuk usulan pasien BPJS. Jadi nanti ya untuk obat itu khusus memang untuk penggunaan pasien itu tidak dipergunakan untuk BPJS. Karena kalau untuk digunakan untuk pasien BPJS mungkin klaimnya akan tidak nutuk gitu loh, tidak nyukupin karena harganya jauh lebih mahal. Itu yang dimaksud pertanyaannya? Jadi nanti Iya, Bu. kalian membuat ABC-nya akan, kalau misalnya ada dua perencanaan gitu ya, itu nanti mereka punya kelompok ABC tersendiri, walaupun generiknya sama. Karena peruntukannya, obatnya kan beda dan peruntukannya beda gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Bisa dipahami ya. Di kelompok sebelumnya, maksudnya belajar dari teman-teman PKPA sebelumnya ya. Ada berbagai macam hasil ABC tidak bisa sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu loh. Mungkin ada beda cara ngerjain atau gimana. Saya harapkan mulai kelompok ini tidak ada perbedaan cara buat ya. Kalian boleh berdiskusi tuh 10 kelompok untuk menentukan ABC-nya biar sama semua atau mau gimana terserah aja ya. Yang penting nanti ketika dijajarin hasilnya kelompok 1 sampai 10 ABC-nya sama gitu ya. Oke. Semisal kalian menjumpai ada usulan perencanaan yang di data konsumsi itu tidak ada, karena apa? Karena mungkin itu adalah barang baru yang baru akan diusulkan untuk pengembangan pelayanan di 2000 tahun berikutnya maksudnya. Nah, bisa jadi kalian tidak akan menjumpai data konsumsi di situ. Itu kalian masukkan saja ke kelompoknya, kelompok C gitu ya. Walaupun secara akhirnya nanti ketika dalam praktek pelaksanaannya bisa jadi dia naik ke A gitu ya, karena kita kan belum tahu data sebelumnya. Oke, sudah dipahami ya. Jadi penugasan pertama adalah menentukan kelompok perbekalan farmasi dalam kelompok A, B, C, kemudian juga dalam kelompok FEN. Coba yang sekarang kelompok 2. FEN-nya seperti apa? Apa yang kalian pahami dari dengan penggolongan FEN? Siapa kelompok 2 yang mau mencoba untuk menjawab? Ibu, kalau VAN itu berarti yang V itu vital, yang E esensial, yang N non esensial. Jadi dibedakan Dikatakan dari yang vital vital. seperti apa? Kalau obatnya eh, kayak insulin gitu, Bu. Hmm. Itu kan sangat diperlukan untuk apa namanya? Sangat dibutuhkan lah, Bu. Dibutuhkan apa? Harus ada alasannya. Memang dibutuhkan, tapi dibutuhkan untuk apa gitu ya. Nanti dipelajari. Oke, berarti vital. Terus kalau esensial yang seperti apa? Ibu izin menambahkan, Oke, untuk yang esensial itu misalkan kayak obat hipertensi gitu-gitu, Bu. sebenarnya Untuk insulin sama hipertensi sama ya. Grade-nya satu untuk DM, satu untuk hipertensi. iya Apa yang itu membedakan vital sama esensial jadinya? kalau untuk yang vital itu obat yang mampu menyelamatkan jiwa, Bu. Kalau yang esensial itu dia bekerja pada sumber penyebab penyakit yang paling dibutuhkan. Jadi kalau misalkan vital itu nanti langsung urgent gitu, Bu.
Betul ya. Oke, kalau yang non esensial bisa dipahami ya. Oke. Em, ada apa namanya definisi seperti itu, memang definisinya seperti itu ya. Vital itu ketika memang itu diperlukan sekali dan ketika obat itu tidak ada, maka bisa mengancam jiwa pada pasien. Nah, untuk yang sekarang penugasan ini adalah vital itu benar-benar vital. Mungkin anu ya, ada beda persepsi terkait dengan vital. Apakah vital itu yang mengancam jiwa, tapi dia bisa dipergunakan dalam beberapa waktu. Tapi kalau kami di Sarjito, vital itu adalah obat itu benar-benar harus dibutuhkan saat itu juga. Ketika itu dibutuhkan pasien dan ternyata obat itu tidak ada, mungkin pasien akan mengalami perburukan kondisi kayak gitu ya. Nah, nanti kalian menggunakan definisi itu untuk menentukan vitalnya. Kalau esensial tuh kayaknya hampir semua obat yang digunakan untuk pengobatan adalah masuk kelompok esensial. Kalau yang non esensial berarti kelompok multivitamin. Mungkin akan agak apa ya, agak kesusahan dikit di bagian vital. Tapi coba kalian analisis itu obat-obat yang ada di perencanaan yang masuk vital yang mana gitu ya. Nanti kita diskusikan di akhir apakah sudah sesuai diberi alasan kenapa obat itu masuk vital gitu ya. Itu kalian boleh diskusikan bersepuluh kelompok ya biar sama. Oke, lanjut ya. Berarti kita sudah paham terkait dengan vital VEN-nya. Nah, di sini terus data-data apa lagi Kak? Data apa lagi kah yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan? Kita balik lagi ke ABC tadi. Kalau ABC kan kalian sudah menentukan nih eh, obat yang masuk dalam nama generik ini nama barangnya yang ada di data konsumsi apa. Nah, nanti kalian masukkan ke dalam kolom I sama J ya. I adalah kode barang, J adalah nama barang. Jadi misalnya seperti ini, alkohol. Coba kita lihat ada nggak ya. Nah, kalau kalian nyari alkohol, kita nemu ada alkohol denat gini ya. Kalian menemukan ada satu nama barang. Nah, kalian masukkan aja ke sini. Ini nama barangnya berarti perencanaan ini nanti akan perencanaan dengan generik alkohol denat akan menggunakan data dari barang ini. Nah, ini cuma satu barang. Bagaimana dengan yang tadi kayak aset